Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarwani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil sidang perkara putusan nomor 10 PUU 2021-2023. Penghormatan pertama saya kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Hukum Mahkamah Konstitusi 4B, Bapak Dr. Yusrizal SH MH. Baik, akan saya bahas yang pertama, 1. Perihal pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 20 pemohon dan yang hadir dalam sidang tersebut hanya 5 pemohon, yang mana diantaranya Andi Redani, Abdullah Aryansyah, Muhammad Ridwan, Muhammad Nur Faldi, Hanaf, dan Emroni Syamsuri. Baik, pembahasan kedua, duduk perkara. Menimbang bahwa para pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11 Januari 2023 yang diterima di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi pada 11 Januari 2023 berdasarkan akta pengajuan permohonan nomor 5 PUU PAN MK AP 301 2023 dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik pada 19 Januari 2023 dengan nomor putusan 10 PUU 2021-2023 yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Februari 2023 dan diterima Mahkamah pada 20 Februari 2023 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut, yang mana kewenangan Mahkamah bahwa pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selanjutnya menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Baik, yang ketiga, kedudukan hukum atau legal standing dan kerugian konstitusional para pemohon. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum para pemohon berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 51, 1. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu A. Perorangan warga negara Indonesia, B. Kesatuan masyarakat hukum, adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, C. Badan hukum publik atau privat, D. Lembaga negara. Yang keempat, alasan permohonan. Pengaturan pasal 256 Undang-Undang KUHP bersifat multitafsir dan menjadi sarana kriminalisasi untuk secara sewenang-wenang melakukan tindakan resepsi terhadap segala penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. 5. Petitum. Para pemohon akuo untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut, yang mana mengabulkan permohonan untuk para pemohon. Menyatakan pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Yang kedua, menyatakan pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP bertentangan dengan undang-undang dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang keenam, konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka berkesimpulan 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Seandainya para pemohon memiliki kedudukan hukum,
Quote note, pokok permohonan para pemohon adalah prematur. Yang keempat, pokok permohonan para pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Pembahasan ketujuh, putusan. Mengadili menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi dengan dibantu oleh Dian Kusnul Khatimah sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili. Demikian presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.